Sekarang lagi banyak sekali pembahasan tentang bintang satu di TikTok Shop. Kita yang sebagai penjual mungkin beranggapan faktor umum bintang satu itu dari kompetitor. Bahkan ada yang sampai kompetitor itu niat back order karena balas dendam pribadi. Nah, gimana agak ngeri teman-teman ya. Ternyata setelah saya coba cek, banyak sekali sumber kenapa produk kita itu ataupun akun kita terkena bintang satu. Padahal kita sudah mengirim produk sesuai pesanan mereka. Nah, di video ini saya akan bahas sumbernya dari mana saja. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai bahas. Oke, kita bahas dulu di poin yang pertama, teman-teman ya. Di poin yang pertama ada yang namanya itu judul produk. Oke, kenapa kok bisa judul produk? Kenapa judul produk ini adalah biang keroknya bintang satu? Kita ini membuat judul produk itu yang relevan kan, yang dimana kalau misalkan pembeli memasukkan kata kunci, kita masukkan sebagai judul produk, kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ambil semuanya, itu bisa berdampak buruk bagi toko kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak menjelaskan secara lengkap, teman-teman ya, produk yang kita jual. Contohnya kayak gini nih, biar teman-teman paham ya. Misalkan nih, saya ini lagi mencari yang namanya itu mic wireless, untuk Android ya, yang dimana saya butuh untuk live streaming. Nah, teman-teman itu masukkan judul produknya dari hasil pencarian calon pembeli yang sering mengetikkan kata mic wireless. Maka di sini teman-teman itu memasukkan mic wireless tipe C iPhone. Coba teman-teman yang posisinya tahu tentang produk, teman-teman yang sudah pernah beli barang di online, pasti dong kalau misalkan bikin judul seperti ini udah tahu kalau mic wireless ini hanya khusus untuk user iPhone saja, nggak ada untuk user Android. Dari sini kan udah ketangkep teman-teman ya kalau misalkan kita sebagai pembeli yang udah pernah beli di online teman-teman ya, apalagi di marketplace ataupun di TikTok. Nah, coba nih posisikan kalau misalkan pembelinya itu adalah pembeli yang awam, yang baru install TikTok gitu kan, yang pengen banget ngerasain yang namanya itu penghasilan di TikTok, posisinya dia itu pengen menjadi seorang kreator ataupun posisinya dia itu ingin menjadi seorang live streaming di TikTok. Nah, pastinya setelah dia itu punya yang namanya itu webcam, terus punya lighting, dia akan mencari yang namanya itu mic wireless. Nah, pembeli ini karena pengetahuan teknologinya itu sedikit teman-teman ya, maka ngelihat judul seperti ini, dia itu nganggap kalau misalkan toko ini menjual mic wireless untuk Android. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia melihat kata TFC seperti ini. Nah, ya itu nganggapnya itu TFC seperti ini. Coba deh teman-teman ketangkap nggak? Maksudnya kayak gini, semua HP Android kan sekarang casannya itu udah TFC teman-teman ya. Nah, makanya kalau misalkan yang pengetahuan teknologinya itu kurang, maka anggapannya, nah ini nih toko ini pasti ngejual mic wireless TFC dong untuk Android. iPhone yang nggak dianggap teman-teman ya, si iPhone itu nggak dianggap. Jadinya itu ya udah kita beli aja teman-teman ya. Parahnya lagi pembeli itu langsung order nggak nanya dulu. Ya kalau misalkan kita orangnya hati-hati teman-teman ya, pasti nanya dulu dong, "Kak ini sebetulnya untuk iPhone ataupun untuk Android?" Nah kita sebagai penjual pasti ngejawab, "Untuk iPhone Kak, nggak ada untuk Android." Nah di situ gak bakalan salah paham teman-teman ya, lebih baik mungkin gak jadi beli dibandingkan kita harus dapat bintang satu. Karena bintang satu di TikTok Shop itu parah banget ya dampaknya. Nah parahnya itu seperti itu ya kalau misalkan pembeli baru. Nah kita yang sebagai penjual juga sebetulnya agak sedikit salah sih, kenapa nggak dijelaskan secara lengkap ya. Misalkan kayak gini ya untuk lengkapnya, ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman. Misalkan kayak gini, ini kan untuk tips ya, untuk HP iPhone. Nah, lebih bagus saya gini teman-teman ya, dibikin judul seperti ini untuk meminimalisir yang namanya itu trouble ataupun ya semacam miskomunikasi dengan pembeli yang baru ya, yang masih awam, yang ya baru-baru aja gitu kan beli barang di TikTok. Nah, makanya hal tersebut harus teman-teman hindari. Jadi di sini poin yang pertama yaitu judul produknya coba teman-teman cek, perhatikan kembali apakah setiap kata ataupun setiap kata kuncinya itu mengandung hal-hal yang tidak dimengerti oleh calon pembeli baru ya. Ingat tujuan kita ini kan ngambil pembeli baru ya, bukan pembeli lama. Pembeli lama ya mungkin bisa aja repeat order, tapi kan itu prosesnya lama teman-teman ya, apalagi yang menjual tentang produk elektronik. Beda lagi kalau misalkan kita posisinya menjual tentang fashion baju ya, contohnya itu semacam kaos, itu kan bisa beli lagi dengan jangka waktu yang mungkin agak sedikit dekat teman-teman ya. Nah makanya dari sini silakan teman-teman cek lagi judul produknya, perhatikan juga apakah judul produknya ini sesuai dengan calon pembeli baru dan relevan dengan calon pembeli lama ya seperti itu. Oke, itu untuk poin yang pertama teman-teman ya. Kita masuk ke poin yang kedua. Oke, untuk poin yang kedua nih. Poin yang kedua, ada yang namanya itu gambar. Nah, ini mungkin, hal yang umum teman-teman ya, dan deskripsi. Gambar sudah pasti dong, teman-teman juga tahulah ngomongin masalah gambar produk itu, jangan nyomot dari kompetitor, itu yang jangan. Intinya kalau misalkan teman-teman jualan, itu coba deh foto sendiri gitu kan, foto-foto produknya, terus langsung posting. Ini mah apa enggak teman-teman ya, lebih baik, tampilannya itu jelek, daripada harus bagus tapi nyomot. Nah itu jangan seperti itu ya. Kalau misalkan kita foto sendiri kan ada semacam usahanya ya, ada semacam prosesnya. Nah silakan di sini teman-teman itu foto produknya itu lebih menarik lagi, dan jangan nyomot intinya ya dari situ.
Nah, ngomongin masalah deskripsi nih, saya ini ingin ngasih masukan teman-teman ya masalah deskripsi. Saya juga ngalamin lah ngomongin masalah deskripsi ini. Jadi gini, ngomongin masalah deskripsi, usahakan untuk deskripsinya itu lengkap, selengkap-lengkapnya. Yang paling lengkap tentang cara penggunaan dan cara merawat barang tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Kayak gini, kalian itu ngejual produk dengan harga yang cukup mahal. Anggaplah si produk tersebut itu sekitaran 200.000 ya. Si pembeli yang baru, yang orangnya itu teliti lah. Maksud teliti itu dia itu pengen beli barang harga mahal, terus dipakainya itu bisa awet. Semua orang juga bakalan kayak gitu teman-temannya. Dan semua orang pasti udah tahu kalau misalkan beli harga murah, dia itu bakalan pakainya itu nggak lama ya. Bisa aja seperti itu. Nah, di bagian deskripsi, kadang-kadang nih jarang banget yang menjelaskan tentang cara perawatan. Cara perawatan klinik, teman-teman ya. Ini jarang banget gitu kan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia itu lebih memasukkan yang namanya itu fitur. Misalkan itu kelebihan barang itu kayak gimana. Ada yang ngomong bahannya itu awet. Ya kalau misalkan pakaian teman-temannya. Ada yang ngomong kalau misalkan kualitasnya bagus. Nah, kalau misalkan nih pembelinya itu jeli gitu kan. Mana sih ini kualitasnya bagus kayak gimana kan? Baru aja dipakai 1 sampai 2 minggu. Kok kayak gini gitu kan. Nah, pembeli yang baru ini kadang-kadang nggak tahu cara merawat barang itu gimana biar bisa awet. Nah, kalau misalkan kita penjual kan udah tahu teman-teman ya. Jadi ya pastinya nggak salah dong kalau misalkan kita memasukkan kata awet di bagian deskripsi. Kata berkualitas di bagian deskripsi. Karena kita udah tahu cara merawatnya. Tapi kalau misalkan kita nggak dikasih edukasi untuk pembeli yang baru, kan rugi teman-teman ya. Hampir sama studi kasusnya itu dari dari poin yang atas ya, dari yang judul produk ini. Yang dimana kita ini sebagai pembeli baru gitu kan, karena pengetahuan tentang teknologinya itu kurang, maka TFC ini dianggapnya itu untuk Android juga bisa. Padahal untuk user iPhone khususnya teman-teman ya. Nah, di deskripsi pun harus teman-teman ya masukkan cara penggunaannya. Meskipun ya sebagian orang juga beli barang itu tahu dong cara ngerawatnya. Nggak semua orang teman-teman ya. Nggak semua orang juga tahu ngerawatnya. Ya, seperti itu. Jadi silakan di sini untuk cara perawatannya teman-teman itu masukkan di deskripsi. Gimana dong, saya kan nggak tahu produknya. Gampang, teman-teman bisa masuk ke bagian ChatGPT ya, terus cari tuh cara perawatan produk. Nah, produk teman-teman apa? Nanti akan muncul tuh cara merawatnya. Terus ambil beberapa kata terus langsung pastekan di kolom deskripsi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah, baru teman-teman itu publish. Di situ biar nggak ada kesalahpahaman ya. Nah, kalau misalkan dari sisi judul produk udah balance, terus dari gambar udah balance, dari deskripsi udah balance, yang terakhir dari live streaming. Nah, ini nih ya. Dari live streaming teman-teman ya, ini sebetulnya kalau misalkan live streaming itu udah pasti dong kita ngasih tahu itu langsung ya to the point gitu kan ke orangnya, karena itu kan live teman-teman ya. Kalau misalkan semacam gambar, semacam video itu pasti masih bertanya-tanya. Oke, di live streaming harus teman-teman perhatikan juga sama ya, ketika kita menjelaskan produknya ya. Nah, di sini saya akan coba untuk bulatin yang ketiganya. Yang di sini teman-teman itu harus paham tentang informasi produk ya, informasi produk. Dan di sini teman-teman juga harus tahu yang namanya itu kualitas produk. Oke, saya pernah nih teman-teman ya, ngejual salah satu produk yang dimana saya mengasih informasi yang jelas kepada calon pembeli. Kayak ini produknya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu udah dijelasin karena sesuai script. Karena kita ini pengen banget dapat pembelian gitu kan. Terus kita mengeluarkan sebuah value produk yang masih agak sedikit melenceng. Contohnya di sini ya, tentang kualitas produk. Jadi gini, kita sebagai penjual itu di live streaming nganggapnya itu kualitas terbaik ya, nggak luntur. Nih bayangin teman-teman yang nggak luntur, jahitan rapih, jadi yang di live class itu masih seputaran fashion ya, jahitan rapih. Nah, di sini karena kita ini kan yang namanya itu jahitan teman-teman ya, kan nggak tahu ya, gak bakal bisa dicek juga kan di bagian QC juga, mungkin dicek nih barangnya warnanya itu warna sesuai pembeli, ya udah packing langsung kirim kan kayak gitu. Nah, ketika si pembelinya itu beli barang tersebut, ketika saya menjelaskan tentang kualitas terbaik yang agak sedikit melenceng, pembeli itu masuk lagi ke live streaming, terus dia itu langsung komen, bilangnya itu ini nggak sesuai nih, ngomongnya itu kualitasnya kayak gini, padahalnya itu kayak gini. Nah, di sini itu kalau misalkan kita sinkronkan dengan deskripsi, maka kita ini harus benar-benar tahu teman-temannya tentang produk tersebut. Kita juga harus tahu tentang kualitas produk kita. Bukan cuma masalah kualitas itu adem, nyaman kalau misalkan fashion ya. Tapi jelaskan juga nih tentang kualitas yang sudah kita rasakan teman-teman ya. Makanya di sini kalau misalkan jualan produk live streaming itu harus benar-benar sesuai. Ya, sesuai dengan realitanya juga, sesuai dengan ekspektasinya juga ya. Jadi yang kita harapkan pembeli ini bisa tahu produk yang kita jual. Dan jangan lupa untuk kasih tahu cara penggunaannya agar ketika dia beli itu gak sia-sia ya. Maksudnya itu cara penggunaan dan cara merawatnya teman-teman ya. Nah, bintang satunya di mana nih, kalau misalkan live streaming itu ada dua teman-teman ya. Ketika dia itu masuk ke kolom komentar dan ketika dia itu beli, terus belinya itu dia itu ngomen gitu kan di di ulasan. Ini di live streaming bilangnya ternyata hasilnya itu kayak gini. Nah, bisa aja dari situ teman-teman ya. Sepele sih sebetulnya, tapi ini dampaknya lumayan buruk.
Nah, itu mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.